Selamat siang, Dewan Juri yang saya hormati, audiens yang saya sayangi, serta rekan berdebat kami dari tim pemerintah yang saya banggakan. Sebelum saya memulai untuk menelisik argumentasi dari tim kami, selaku tim oposisi lebih jauh, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Mitan Tenagi Putri Prawira, selaku representasi dari SMN 12 Jakarta, hadir di sini sebagai pembicara satu dari tim oposisi, yang dimana saya akan membuka sekaligus membangun jalannya argumentasi dari tim kami selaku tim oposisi. Dewan Juri yang saya hormati, mosi pada sore hari ini yaitu Dewan ini percaya bahwasanya dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Dewan Juri yang saya hormati, dalam konteks mosi pada siang hari ini, saya mendapatkan dua variabel utama di mana kita harus membahas ini terlebih dahulu, kita harus memaparkan ini terlebih dahulu agar kita bisa dapat membahas mosi ini lebih lanjut ke argumentasi nanti lainnya. Dewan Juri yang saya hormati, yang pertama yaitu dinasti politik. Kita artikan sebagai suatu dinasti ini kita artikan sebagai suatu keturunan pemerintahan dalam satu keluarga atau satu garis keturunan yang sama. Kemudian politik kita artikan sebagai ketatanegaraan atau sistem pemerintahan, di mana dinasti politik ini dapat kita artikan atau dapat kita definisikan sebagai fenomena di mana kekuasaan atau jabatan politik dipegang secara berdekatan atau berurutan oleh keluarga atau garis keturunan yang sama. Kemudian variabel yang kedua yaitu demokrasi yang sehat, di mana demokrasi ini dapat kita artikan sebagai suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian sehat ini dapat kita artikan sebagai suatu kondisi yang baik atau suatu kondisi yang terbebas dari penyakit, sehingga kita dapat mendapatkan parameter untuk pengukuran di mana demokrasi yang sehat ini terjalannya pemilu yang kompetitif dan adil, kemudian adanya partisipasi publik yang kuat, kemudian kebebasan berekspresi, serta kita mendapatkan jaminan supremasi hukum yang kuat. Dewan Juri yang saya hormati, tim pemerintah datang hari ini dengan klaim yang provokatif dan berbahaya. Kita pernah mendengar pepatah bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun, tim pemerintah bukan hanya gagal mencegah, tetapi justru menawarkan obat yang memiliki efek samping. Dan kami, selaku tim oposisi akan menunjukkan mengapa obat tersebut harus ditolak. Dewan Juri yang saya hormati, tim pemerintah mengatakan bahwasanya dinasti politik adalah kanker yang menggerogoti demokrasi, di mana tim pemerintah ini melukiskan gambaran di mana rakyat ini adalah korban yang pasif, di mana mereka tidak berdaya di hadapan nama keluarga yang kuat, dan di mana institusi kita ini runtuh di bawah beban nepotisme. Namun kami dari tim oposisi hadir untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang lebih kompleks dan memberdayakan bahwasanya demokrasi kita tidak selemah itu, bahwasanya rakyat kita lebih cerdas dan lebih berdaulat daripada dugaan mereka. Kami selaku tim oposisi sangat-sangat menolak mosi pada pagi hari ini. Dewan Juri yang saya hormati, pertama, mari kita hadapi tuduhan terbesar mereka, yaitu bahwa rakyat kehilangan agensi dan memilih hanya karena nama. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini adalah argumen yang sebenarnya meremehkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi didirikan di atas keyakinan bahwasanya rakyat ini merupakan hakim tertinggi. Mereka memiliki hak untuk memilih siapapun yang mereka percaya akan mewakili kepentingan mereka, terlepas dari siapa orang tua, siapa keturunan mereka, siapa saudara mereka. Namun, kita lihat contohnya, apakah kita akan melarang seorang anak dokter untuk menjadi dokter hanya karena orang tua mereka sudah sukses di bidang itu? Tentu tidak. Apa parameter penilaian kita? Kita menilai berdasarkan kemampuannya, apakah dia memiliki kompetensi yang mumpuni atau tidak. Hal yang sama tentu harus kita terapkan. Dewan Juri yang saya hormati, hal yang sama harus kita terapkan dan harus berlaku dalam sistem politik yang sedang kita bahas. Karena ketika kita melarang atau mencurigai seseorang hanya karena nama belakangnya, kita tidak sedang melindungi demokrasi, namun kita justru sedang melakukan tindak diskriminasi dan melanggar prinsip kebebasan memilih. Dewan Juri yang saya hormati, hal-hal tersebut harus lebih dipertimbangkan dalam argumentasi yang akan saya sampaikan. Kemudian kita lihat faktanya bahwasanya keluarga-keluarga yang berpengaruh yang mungkin menerapkan sentralisasi kekuasaan tidak semuanya membawa dampak yang buruk. Kita harus melihat contohnya seperti keluarga Nehru Gandhi yang memegang kekuasaan di India pada pasca kemerdekaan. Mereka mungkin mendapatkan kritik karena menerapkan sentralisasi kekuasaan, namun kita lihat apa dampak yang mereka lakukan, apa yang kontribusi mereka untuk negara mereka, sehingga kita tidak bisa menjustifikasi hanya karena nama belakang keluarga mereka. Kita harus melihat parameter utama kita adalah di kompetensi mereka, di tingkat kemampuan mereka, bukan hanya berdasarkan garis keturunan mereka. Dewan Juri yang saya hormati, tim pemerintah gagal membedakan antara gejala dan penyakit yang sesungguhnya. Mereka menyajikan dinasti politik seolah-olah sebagai penyebab utama masalah korupsi, tindak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Padahal masalah atau fokus utama sebenarnya adalah kelemahan sistem pengawasan dan juga penegakan hukum itu sendiri. Korupsi tidak mengenal nama keluarga,
Tidak mengenal nama keluarga, korupsi terjadi ketika ada kesempatan dan tidak adanya akuntabilitas yang stabil dan juga akuntabilitas yang transparan. Dewan juri yang saya hormati, hal tersebutlah yang seharusnya menjadi fokus utama yang kita bahas pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang saya hormati, selanjutnya kami ingin membantah klaim bahwasanya dinasti politik ini menyebabkan adanya apatisme publik. Partisipasi politik yang rendah dan apatisme adalah masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Hal ini seringkali berakar pada kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, bukan terhadap siapa yang menjabat. Justru dalam beberapa kasus, kehadiran dari tokoh-tokoh keluarga politik yang sudah terpercaya dapat memotivasi masyarakat untuk kembali terlibat kembali dan berpartisipasi kembali karena mereka sudah memiliki koneksi yang kuat dan juga rekam jejak yang sudah dikenal. Alih-alih menyebabkan apatisme, tokoh-tokoh ini justru menjadi jembatan antara rakyat dan juga pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, jadi pada akhirnya apa yang kita lawan hari ini bukanlah mengenai dinasti politik. Yang kita lawan adalah narasi yang simplitis dan juga antidemokratis. Kita harus percaya bahwasanya kecerdasan rakyat untuk membuat pilihan yang tepat. Yang harus kita perbaiki bukanlah menghukum orang berdasarkan siapa orang tua mereka, siapa garis keturunan mereka, melainkan kita harus memperkuat sistem kita perkuat KPK, kita perkuat independensi pengadilan dan juga perkuat partisipasi publik. Kita tidak boleh mengambil jalan pintas dengan mengeliminasi kandidat hanya karena nama belakang mereka. Dewan juri yang saya hormati, mosi ini adalah ilusi yang menjanjikan solusi tetapi hanya akan menciptakan masalah baru. Kami telah menunjukkan mengapa mosi ini tidak efektif dan memiliki efek samping. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak mosi ini demi masa depan yang lebih aman dan adil. Dewan juri, mari kita biarkan rakyat yang memutuskan, karena sebenarnya itulah esensi sejati dari adanya demokrasi yang utuh. Dewan juri yang saya hormati, sekian argumentasi dari saya selaku pembicara satu dari tim oposisi. Saya harap dapat dipertimbangkan dan dapat dipergunakan dengan baik agar Dewan juri dapat mendukung argumentasi dari tim kami selaku tim oposisi. Saya undur diri, terima kasih.